Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatuni dengan NPM 1320122008 Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Kami dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang hipertensi. Langsung saja, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal atau 130 di atas 80. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi udara terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Pembacaan tekanan darah dilakukan dalam satuan mililiter air raksa atau mmHg. Hasil pemeriksaan akan terbagi menjadi dua nomor, yaitu angka pertama atau sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Angka kedua atau diastolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 ml air raksa dan atau angka tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 ml air raksa. Faktor risiko hipertensi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi stres, obesitas, dan nutrisi. 1. Usia. Usia mempengaruhi faktor risiko terkena hipertensi dengan kejadian paling tinggi pada usia 30-40 tahun. Kejadian 2 kali lebih besar pada orang kulit hitam, dengan 3 kali lebih besar pada laki-laki kulit hitam dan 5 kali lebih besar pada wanita kulit hitam. Yang kedua, jenis kelamin. Komplikasi hipertensi meningkat pada seseorang dengan jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan hipertensi memberikan risiko terkena hipertensi sebanyak 75%. Yang keempat, obesitas. Meningkatnya berat badan pada masa anak-anak untuk usia pertengahan risiko hipertensi meningkat. Yang kelima, serum lipid. Meningkatnya trigliserida atau kolesterol meninggi risiko dari hipertensi. Yang keenam, diet. Meningkatnya risiko dengan diet sodium tinggi risiko meninggi pada masyarakat industri dengan tinggi lemak, diet tinggi kalori. Yang ketujuh, merokok. Risiko terkena hipertensi dihubungkan dengan jumlah rokok dan lamanya merokok. Terdapat pembahasan kriteria sebagai berikut. Berikut ini ada beberapa faktor risiko hipertensi. Keturunan atau gen esensial, stres pekerjaan, asupan garam, dan aktivitas fisik. Keturunan atau gen esensial. Kasus hipertensi 70%, kurang dari 80% diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Stres pekerjaan. Hampir semua orang dalam kehidupan mereka mengalami stres berhubungan dengan pekerjaan mereka. Stres dapat meningkatkan tekanan darah dalam waktu yang pendek, tetapi kemungkinan bukan penyebab meningkatnya tekanan darah dalam waktu yang panjang. Sedangkan asupan garam
Konsumsi garam memiliki efek langsung terhadap tekanan darah. Terdapat bukti bahwa mereka yang memiliki kecenderungan menderita hipertensi secara keturunan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya. Dan aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga lebih banyak dihubungkan dengan pengelolaan hipertensi karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tekanan darah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang gejala hipertensi, yang dimana seseorang mengalami hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, diantaranya yaitu gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan yaitu sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, telingan berdengung, sesak napas, dan aritmia. Sedangkan untuk hipertensi yang berat, gejalanya yaitu mudah kelelahan, mual atau muntah, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan terdapat darah pada urin. Memaparkan materi tentang cara mencegah hipertensi. Jadi untuk pola pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah hipertensi sendiri, contohnya seperti yang pertama adalah olahraga teratur setidaknya minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Olahraga yang dapat dilakukan seperti senam, aerobik, jalan atau berlari, bersepeda, serta berenang. Yang kedua adalah menjaga berat badan ideal dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengatur pola makan atau menurunkan berat badan pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga adalah pola makan yang sehat dengan konsumsi makanan yang seimbang, menghindari makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Membatasi konsumsi garam tidak melebihi 1 sendok teh per hari. Memperhatikan atau membatasi makanan cepat saji juga perlu dilakukan karena makanan cepat saji umumnya memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ke-7. Terima kasih. Melanjutkan materi dari Melissa Sadan tentang cara pencegahan hipertensi, yang dimana yang pertama adalah mengonsumsi buah-buahan segar, sayuran, ikan, serta penggunaan minyak olive. Juga disarankan mengonsumsi kopi tanpa gula, teh hijau atau teh hitam juga dapat dilakukan. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok serta paparan terhadap asap rokok atau perokok pasif. Yang ketiga adalah menghindari mengonsumsi alkohol.